dari nilai awal pajak yang seharusnya masuk ke kas negara kemudian hilang ya, dari sekitar 75 miliar menjadi 15,7 miliar. Penyidik secara maraton melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Yang pertama di KPP Madya Jakarta Utara, berlanjut di kantor pusat Ditjen Pajak, dan berikutnya melakukan geledah di kantor PTBP. Merespon teman-teman terkait mengapa melakukan geledah di kantor pusat Ditjen Pajak, penyidik tentu mendalami terkait dengan proses dan mekanisme penilaian dan pemeriksaan PBB, di mana dalam mekanismenya juga melibatkan kantor pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa. Selain itu juga diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat, sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri kepada siapa saja, nominalnya berapa. Termasuk juga nantinya penyidik juga akan mendalami dari sisi PTBP-nya. Tentu pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini perbuatannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak lain, ini siapa saja. Nanti peran-peran dari masing-masing baik dari sisi PTBP maupun dari sisi Ditjen Pajak semuanya akan didalami tentunya dalam pengembangan penyidikan perkara ini. Temuan-temuan pada saat penggeledahan itu apa saja? Dari penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak, penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang dalam bentuk rupiah. Dokumen dan juga barang bukti elektronik tentunya berkaitan dengan mekanisme pemberian nilai dari pajak atau proses-proses pemeriksaan dan penilaian dari PBB untuk PTBP tersebut. Tentunya dalam proses penyidikan ini nanti kita akan telusuri apakah hanya di sini saja modus-modus pengaturan nilai pajaknya, apakah hanya di jenis pajak PBB saja atau juga di pajak-pajak lainnya, termasuk juga apakah hanya terhadap PTBP saja, apakah juga terjadi kepada wajib pajak lainnya. Tentu ini terbuka kemungkinan untuk kemudian dilakukan pengembangan oleh penyidik. Pak, kasus layak kelanjutannya seperti apa, Pak? Kalau ada aliran uang ke DJP, apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi dari KPP Madya? Ya, semuanya itu nanti akan didalami karena memang dalam proses penentuan tarif penilaian pemeriksaan PBB ini ada diduga konsultasi dari KPP Madya Jakarta Utara ini kepada pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Nah, itu seperti apa ya tahapan-tahapan dalam penentuan nilai pajak, karena kalau kita melihat kembali konstruksi perkaranya bahwa penetapan nilai PBB PTBP ini semula 75 miliar, tapi kenapa kemudian turun drastis menjadi 15,7 miliar. Nah, bagaimana perjalanan atau proses-proses yang dilakukan di Ditjen Pajak, baik di KPP Madya Jakarta Utara maupun di Ditjen Pajak Pusat, khususnya di Direktorat PP, Peraturan Perpajakan, dan juga di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Nah, ini peran-peran dari unit-unit di kedua direktorat itu seperti apa dalam proses penilaian dan pemeriksaan PBB yang dilakukan pada KPP Madya Jakarta Utara terhadap PTBP ini. Ada kasus layak presiden nggak, Mas? Karena realisasi penerimaan pajak di 2025 itu kan tidak mencapai target gitu. Ada atensi nggak terkait penegakan hukum di sektor pajak? Yang pertama, tentu kita prihatin dengan adanya korupsi di sektor pajak, apalagi kalau kita melihat capaian penerimaan pajak pada tahun lalu tidak tercapai dan kita juga sedang mengalami defisit fiskal juga. Nah, tentu kami berharap penanganan perkara di sektor pajak ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Terlebih ini masih di awal tahun, sehingga kita masih punya spare waktu panjang bagi Kementerian Keuangan, bagi Ditjen Pajak untuk melakukan pembenahan, melakukan
perbaikan, khususnya di ruang-ruang yang masih ada celah untuk kemudian wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak ini terbuka peluang untuk melakukan negosiasi-negosiasi seperti itu. Karena kalau kita melihat dari perkara ini, 80% dari nilai awal pajak yang seharusnya masuk ke kas negara kemudian hilang, ya, dari sekitar 75 miliar menjadi 15,7 miliar.